Ya, para Just Talkers, gue mau bahas review pertandingan yang baru selesai. Barcelona lawan Leganes bermain di kandang sendiri, tapi seperti biasa tanpa penonton. Dan pertandingannya berubah dibanding match pertama. Match pertama itu jauh lebih bagus. Kenapa berubah? Apakah strategi dan lain-lain? Berubahnya terutama tidak hadirnya De Jong, Vidal, dan Alba. Oke. Nanti gue tunjukin lo data-datanya seperti apa. Dengan tidak hadirnya itu, seharusnya di babak pertama mereka Barca ketinggalan 1-0. Di counter, beruntung ada Longley, dibantu sama Langleis, tapi ya inilah Leganes, makanya mereka berada di dasar klasemen papan bawah. Mereka counter dengan 3 pemain masih nggak gol. Barca babak pertama ya gue bilang main buruk sekali. Orang bilang Arthur sayang dijual. Lama-lama kalian akan melihat sendiri bahwa Arthur ini bukan pemain yang smart. Dia pemain yang ngandelin seperti banyak pemain Brasil yang mengandalkan skillnya. Oke. Tapi dalam sistem yang Barca ini nggak cocok. Kalau masalah skill, De Jong jauh di bawah Arthur. De Jong jauh di bawah Arthur. Tapi ini pemain begitu smart dalam positioning, dalam passing, dalam timing, sehingga bisa membuat pembeda. Padahal dia bukan pemain yang skillful. Oke. Kalau apalagi Alba. Nanti gue kasih stats lu. Ntar gue sambil nyontek ya. Gue kasih statsnya attacking dashboard. Oke. Attackingnya gila. Begitu banyak shots yang off target, yang gue bilang serangan yang gagal, sehingga terutama ini di babak pertama nyaris nggak ada nggak ada peluang besar, cuman 1-2 mungkin. Si Ansu Fati dapat bola itu juga kebetulan dari Firpo yang sudah di cover, bolanya bounce back dari kakinya ke Fati dan shootingnya juga lewat kolong, jadi ya 1-0. Apakah itu deserve? Enggak, sama sekali enggak layak unggul. Oke. Nah, di attacking dashboard ini kalian bisa lihat betapa jeleknya shooting yang dilakukan oleh Barca pada malam ini. Terus gue mau mulai bahas pemain satu-satu, menjadi pemain pengganti yang nggak main, yang kemarin nggak main, dimana terutama 3 pemain itu termasuk Busquets. Pertama, Junior Firpo menggantikan Jordi Alba. Kalau ya, gue nggak usah jelaskan ke kalian bagaimana cara Alba bermain. Oke. Kalau gue tunjukin statsnya Junior Firpo, passingnya, berapa kali passing ke depan, 4, 5, 6, 7 kali, 8 kali passing ke depan gagal. Rata-rata yang berhasil passing di zona nyaman, passing ke depan, kan dia berada di sayap kiri. Passing ke Ansu Fati, kalau enggak sisanya passing ke samping dan belakang. Artinya passing ke samping belakang ya ke zona aman ya. Jadi secara serangan enggak punya peran sama sekali. Oke. Next, Arthur bermain di zona kiri, sering kali masuk ke dalam, melakukan passing ke dalam. Praktis passingnya itu ke samping dan ke belakang. Yang ke depan 1, 2 yang berhasil, 2 berhasil, itu pun juga ke sayap ke Ansu Fati. Dan passing 3 passing ke depan gagal. Tapi nanti kalian lihat begitu sedikit passing true pass, bagaimana si Griezmann bisa dapat bola. Sekarang gue tanya, dia berusaha 2 kali 3 kali passing ke depan gagal. Justru true pass ini harus datang dari Rakitic dan Arthur. Geser Rakitic,
Nih kalian bisa lihat sendiri, Rakitic sama bermain di sayap kanan, gayanya nggak jauh beda sama si Arthur. 3 kali coba passing ke depan, 3 kali gagal, sekali berhasil, ada ya sekali doang berhasil, sisanya passing ke samping, passing ke belakang. 78 dari 85 successful, ya sukses lah, akurasi tinggi lah kalau lu cuman passing ke belakang ke depan. Jadi pemain kayak Ansu Fati, Griezmann dan Messi stres nggak dapat bola. Oke. Kita pindah ke Busquets. Kita pindah ke Busquets. Jadi kita pindah ke Busquets. Busquets passingnya malam ini nggak seperti kemarin. Itu 4 kali passing ke depan gagal. Sisanya passing ke samping berhasil. Ya, samping sama belakang. Udah, itu doang. Busquets pun nggak kelihatan, entah itu kecapean atau gimana. Dia coba melakukan berapa kali, 4 kali terupas, 5 kali terupas, nggak berhasil, hilang bolanya atau dipotong. Pemain seperti Busquets itu harus, DM zaman sekarang itu harus bisa melakukan, membantu serangan lawan, bukan dia hanya DM terus di belakang cuman passing kiri kanan belakang doang. Nah, beberapa kali di beberapa match Busquets bisa melakukan itu kalau kerjasamanya sama De Jong sama Vidal. Tapi kalau sudah sama Rakitic sama Arthur, dah aduh, ancur-ancuran dah. Jadi Busquets pun ketarik kembali ke Busquets yang gue selalu kritik. Busquets di bawah Valverde, Busquets di bawah Enrique, kiri kanan belakang, yang perannya itu cuman praktis sebagai defender doang. Nggak bisa, zaman sekarang harus ikut ke depan, harus bisa melakukan terupas. 4 kali melakukan terupas, 4 kali gagal. Oke. Griezmann, lo tahu berapa kali Griezmann melakukan passing? Jangan kaget, dalam 90 menit hanya 16 kali, 15 berhasil. Tapi kalau lu lihat passingnya Griezmann, nanti lo itu praktis dari tengah dan belakang, depan nyaris gak ada. Gimana gak ada? Dia nggak dapat bola, dia nyaris nggak dapat bola. Dia hanya bisa bekerja keras, membuka ruang, menutup ruang. That's it. Jadi permainan Barca yang tidak mengandalkan skill itu butuh kepintaran dari terutama pemain tengah. Babak kedua sudah agak berubah. Pada saat Vidal masuk, pada saat Suarez masuk, Griezmann digeser ke kiri. Apalagi pada saat Busquets ditarik keluar, Rakitic lebih bagus sebagai DM. Tapi nggak terlalu itu juga. Ricky Puig bekerja keras, kelihatan ini anak masih nggak punya jam terbang lah. Lebih banyak mainnya banyak otot daripada otak. Jadi gue masih, kalau orang tanya apakah dia berhasil atau tidak, gue nggak tahu. Golnya 1, kalau gue bilang beruntung, udah dapet bola di press lewat kolong masuk Ansu Fati. Terus penaltinya Messi untuk gue masih 50-50. Tapi ya memang kadang kita nggak harus bermain bagus untuk menang, dan itu ditunjukkan Barcelona pada hari ini. Cuman ini kembali membuktikan bahwa Barca bisa bermain bagus di bawah Setien kalau Vidal yang main, De Jong yang main. Secara tidak langsung si Busquets ini ketarik main basket juga. Tapi kalau tengahnya jelek, Busquets ikut jelek. Kalau dibilang ball possession, by the way, 75% ya. Kalau dibilang Leganes parkir bis, semua tim sekarang parkir bis lawan Barca. Jadi untuk gue bukan alasan. Oke. Bahkan dengan parkir bis pun mereka mendapatkan 3-4 peluang besar. Ini karena kualitasnya jelek aja, makanya mereka tidak sanggup mencetak gol. Tapi ini menjadi masalah yang gue selalu concern. Gue selalu bilang Barca ini terlalu banyak pemain mediocre, dan terbukti sekarang. Pada saat pemain pinternya di bangku cadangkan, nggak ada Alba, nyaris nggak ada serangan dari sayap kiri. 1, nggak ada De Jong, nyaris nggak ada terupas, nggak ada yang buka ruang, nggak ada yang kasih passing.
Itu golnya Semedo yang dianulir, golnya Griezmann passing dari Semedo itu kan awalnya true pass dari Messi. Oke. Sampai gue bilang di Twitter, nih lihat Messi ngamuk. Kalau gue sebagai Messi, gue ngeliat teman-teman gue main kayak gini, gue akan ngamuk. Artinya apa? Dribbling. Nah, bener kan terjadi sekali dribbling kiri kanan tak dapat penalti. Karena dia teman-teman gue nggak bisa diharapin. Padahal gue rasa Messi pun juga pengen bermain seperti di match pertama, lebih banyak mengandalkan passing, mengandalkan apa namanya combination play. Tapi kalau temen-temennya nggak bisa, ya gue jadi Messi frustrasi juga. Akhirnya keluarin lah tuh trik-trik dribbling dan lain-lain. Padahal dia nggak mau. Dia mau main kayak, gue yakin dia nggak mau. Gue mau main kayak di match pertama, dimana dia lihat tanpa peran dia yang tidak terlalu besar pun ini tim bisa berjalan. Ini yang harus diperbaiki, harus dirombak untuk musim depan. Bahwa pemain kayak Rakitic, kayak Firpo itu harus dijual semua. Itu yang nggak penting itu jual semua. Oke. Masukkan pemain yang benar-benar bisa menjadi pelapis, karena Barca butuh 18-20 pemain yang bisa menjadi starter. Thank you for watching.